Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Katakan Muhammad, apa yang harus dikatakan? Innani hadani, sesungguhnya aku ini telah ditunjuk. Innani hadani Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, pangeranku, penciptaku, pemeliharaku ini telah memberi petunjuk kepadaku. Nah, jadi Muhammad Rasulullah diperintah oleh Allah sudah mengatakan bahwa aku ini telah diberi petunjuk oleh Allah. Artinya petunjuk yang aku terima itu dari Allah gitu. Makanya innani hadani Rabbi, sesungguhnya Tuhanku telah memberi petunjuk aku gitu. Ila siratim mustaqim, yaitu kepada jalan yang lurus, yaitu ajaran agama Islam yang disimpulkan yaitu ajarannya Quran dan hadis itu yang menunjuki Allah itu. Jadi dinan kiaman mirata Ibrahim Hanifah, jalan yang lurus itu yaitu dengan melalui agama yang lurus, yaitu agamanya Ibrahim, yaitu agama Islam ini. Jadi jalan lurus itu hanya bisa ditempuh, bisa didapat asal orang itu masuk pada din dan agama yang benar, agama yang lurus, yaitu agamanya Ibrahim, yaitu yang lurus ini dalam arti agama Ibrahim itu agama yang hanya tauhid, hanya menyembah Allah, tidak mensekutukan pada yang lain, tidak ada Tuhan selain hanya Allah. Itu agama yang lurus itu seperti itu. Nah, inilah jalannya yang lurus seperti itu, yang ini oleh Allah telah diberikan petunjuknya kepada Rasulullah. Rasulullah ngakui itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Katakan Muhammad, inna sholati, sebenarnya sholatku, ya tak? Ibadahku, ada yang menerangkan nusuk itu ibadah hajiku, itu ada yang begitu. Wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillahi rabbil alamin, kami serahkan pada Allah yang pencipta, yang menguasai alam raya ini. Jadi ini pun perintah Allah pada kita semua umat Islam, dan ini biasanya dibaca itu pada waktu sholat, di awal sholat itu, ya toh, pada salat sebelum baca Fatihah, inna sholati wa nusuki, sebenarnya sholatku ini, ibadahku ini, dan hidupku, matiku kami serahkan pada Allah. Itu ajaran Allah kepada Rasulullah seperti itu. Nah, kita umat Muhammad, ya mari kita tahu seperti ini. Kalau sholat ya kita baca itu, lalu tahu artinya. Inna sholati, sebenarnya sholatku, wa nusuki, ibadahku. Ya, ibadah itu tidak hanya sholat saja, yang macam-macam itu. Wa mahyaya, dan hidupku, wa matiku itu saya serahkan pada Allah. Tapi itu ajaran Allah pada Muhammad seperti itu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan aku tidak mensekutukan, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah itu. Artinya tidak ada suatu yang lain yang disandingkan dengan Allah lalu disembah oleh orang, tidak boleh. Yang disembahnya Allah. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintah. Nah, ini Muhammad diperintah seperti itu. Sudah mengatakan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku terserah pada Allah, dan aku tidak mensekutukan Allah sedikit pun, gitu. Itu perintahnya begitu. Wa ana awwalu muslimin, dan aku ini adalah yang paling awal berserah diri kepada Allah. Qul aghirallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in wa la tahsibu kullu nafsin illa 'alaiha. Katakanlah Muhammad, aghirallahi abghi, apakah aku itu mencari selain Allah Tuhan yang lain? Nah, gitu. Apakah Muhammad disuruh mengatakan, apakah aku ini mencari Tuhan selain Allah, gitu loh. Wa rabbu kulli syai'in, padahal Allah itu adalah Tuhan atau pencipta, pemelihara segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah orang yang berbuat dosa itu, setiap manusia itu, kecuali dia itu menanggungnya. Jadi artinya semua orang yang berbuat dosa itu dia sendiri yang menanggung dosa itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra,
dan tidaklah menanggung dosa orang yang berdosa itu kecuali ditanggung sendiri gitu. Jadi gambarnya orang dosa tidak menanggung dosanya orang lain. Wala taziru waziratun, dan tidaklah menanggung dosa orang yang berdosa itu, yaitu menanggung dosa orang lain. Artinya apa? Dosa itu harus ditanggung sendiri. Tidak ada orang itu menanggung dosa orang lain. Itu. Tsumma ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kamu sekalian hanya kepada Allah lah kamu itu akan dikembalikan, akan kembali. Ya, kembali kepada Allah yaitu melalui besok datangnya hari kiamat. Kalau nanti orang itu mati, ya mulai mati itu sudah mulai proses kembali pada Allah dalam perjalanan. Mati, dikubur dulu, menunggu dikubur sampai datangnya hari kiamat, ya toh, dipanggil ke medan mahsyar, ya toh, terus diadili, disidang oleh Allah, lalu dibalas amalnya. Lah, itu baru kembalinya di situ itu. Nanti orang itu masuk surga atau neraka. Lah itu kembali di situ. Orang iman, orang Islam, beramal soleh masuk surga, kembalinya surga. Tapi orang yang jahat, tidak iman, tidak Islam, amalnya jahat-jahat saja, ya toh, itu kembali pada Allah, kembalinya ke neraka itu loh, begitu maksudnya itu. Fayunabiukum bima kuntum fihi tahlafifun, dan besok di akhirat itu Allah sudah memberitahukan itu tentang apa-apa yang mereka perselisihkan pada waktu di dunia, termasuk perselisihannya antar beragama. Orang Nasoro, orang Yahudi, orang Islam semuanya ngaku benar. Kalau Islam memang ajaran Allah agak benar. Nah, orang Islam sudah pasti harus mantap dengan Islamnya itu. Tapi kalau orang yang ngeyel-ngeyel itu, ya yang sudah dinyatakan oleh Allah itu tidak benar, tapi sekarang menganggap mereka masih benar, ya besoklah Allah yang akan mutusi di antara mereka, di antara umat Islam, Nasrani dan Yahudi itu. Nanti Allah memutuskan yang benar yang mana. Tunggu aja tanggal mainnya, gitu. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah Allah, wahwa, dan dialah Allah al-dzalakum, yang menjadikan bagi kamu itu penguasa-penguasa di bumi. Jadi penguasa di bumi itu termasuk kalau di Amerika ya sekarang Obama itu, ya toh. Kalau di Indonesia ya pemimpinnya ya Presiden Soeharto. Presiden Soeharto pada waktu dulu, yang sekarang Presiden Yudhoyono. Ini yang menjadikan Allah, walaupun melalui pemilu yang milih rakyat, tapi itu atas kehendak Allah. Kenapa? Semua kekuasaan itu di tangan Allah, diberikan kepada siapa yang kehendaki, dan akan dicabut pada dari orang yang dikehendaki gitu. Diberikan pada siapa dan dicabut dari siapa, dan Allah itu akan memuliakan orang yang dikehendaki dan akan menghinakan yang dikehendaki. Jadi orang diangkat sebagai khalifah, pemimpin itu pada akhirnya itu yang mengangkat Allah. Nanti yang mengangkat Allah, yang nyabut Allah, nah tinggal pada waktu dicabut itu dia dimuliakan atau dihinakan. Itu Allah yang menguasai itu. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, dan setengah dari kamu sekalian itu ada yang derajatnya, ya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Masing-masing dari kamu itu satu sama lain ada yang tingkat derajat itu lebih tinggi daripada yang lain. Ya jelas toh. Sama-sama manusia Islam, tapi ada yang kelasnya jadi camat, ada yang jadi bupati, ada itu kan lain-lain. Nah, orang-orang yang diberi kesempatan jadi pemimpin itu jadi khalifah, gitu loh. Tapi ingat, nanti ayat judulnya liyabluwakum fima atakum. Sungguh kami akan mencoba, akan menguji kamu sekalian terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu. Artinya apa? Orang yang telah diberi oleh Allah, didatangkan pada dia itu jadi presiden umpamanya. Ini ujian, katanya Allah. Liyabluwakum, aku akan uji kamu. Kamu jadi presiden itu amanat tidak, jujur tidak, sesuai dengan apa yang kamu lakukan, sesuai dengan janjimu pada mau kampanye apa tidak. Termasuk ke bawah, gubernur, ya bupati, wali kota, semua yang diberi apa saja kekuasaan itu merupakan ujian dari Allah
dan besok akan dimintai pertanggungjawaban. Ini loh ayatnya. Liyabluwakum fima atakum. Aku akan menguji kamu dengan apa yang aku telah berikan kepadamu, gitu loh. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu itu cepat azabnya. Jadi kalau sudah orang itu dianggap salah ya sudah, lalu cepat disiksa. Wa innahu laghafurur rahim, tapi sesungguhnya Allah itu ya Maha Pengampun dan Maha Belas Kasihan. Dalam arti tadi kalau sudah sampai ke sini, itu Allah itu ya lihat-lihat mana yang minta ampun, yang mau bertobat, ya itu ya dikasih ampun, diberi kasihan. Dan siapa yang salahnya banyak, minta ampun ya diberi tobat, ya itu. Tapi yang sudah tidak mau tetap jalan terus dalam kekafiran, kegelapan itu, ya sudah biarkan saja juga itu. Akhirnya nanti ya kembalinya kepada neraka. Sudah dikatakan kembalinya ke sana semua. Oleh karena itu dengan kita mempelajari firman Allah yang demikian ini, kita harus bisa lah mengatur diri, menyelesaikan diri bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang tunduk patuh pada Allah, sehingga kita ini jadi orang yang akhirnya mendapat pengampunan Allah dan akhirnya dapat husnul khotimah dan akhirnya besok masuk kembali ke surga begitu. Nah, untuk sekian dulu, nanti saya lanjutkan berikutnya.